Indonesia pada masa Belanda. Pendidikan selama penjajahan Belanda dapat dipetakan ke dalam dua periode besar, yaitu pada masa VOC dan masa pemerintah Hindia Belanda. 1. Zaman VOC Company. Orang Belanda datang ke Indonesia bukan untuk menjajah, melainkan untuk berdagang. Mereka dimotivasi oleh hasrat untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya, sekalipun harus mengarungi laut yang berbahaya sejauh ribuan kilometer dalam kapal layar kecil untuk mengambil rempah-rempah dari Indonesia. Namun pedagang itu merasa perlunya memiliki tempat yang permanen di daratan daripada berdagang dari kapal yang berlabuh di laut. Kedua, zaman pemerintahan Belanda setelah VOC. Setelah VOC dibubarkan, para gubernur atau komisaris jenderal harus memulai sistem pendidikan dari dasarnya. Karena pendidikan zaman VOC berakhir dengan kegagalan total, pemerintahan baru yang dirasapi oleh ide-ide liberal, aliran Aufklärung atau pencerahan, menaruh kepercayaan akan pendidikan sebagai alat untuk mencapai kemajuan ekonomi dan sosial. Kini, tugas departemen adalah memelihara sekolah-sekolah yang ada dengan lebih baik dan mempergiat usaha-usaha perluasan sekolah-sekolah baru. Pada tahun 1893 timbullah diferensiasi pengajaran Bumi Putra. Hal ini disebabkan: 1. Hal sekolah-sekolah Bumi Putra kurang memuaskan pemerintah kolonial. Hal ini terutama disebabkan karena isi rencana pelaksanaannya terlalu padat. Kedua, di kalangan pemerintah mulai timbul perhatian pada rakyat jelata. Mereka insyaf bahwa yang harus mendapat pengajaran itu bukan hanya lapisan atas saja. Ketiga, adanya kenyataan bahwa masyarakat Indonesia mempunyai kedua kebutuhan di lapangan pendidikan, yaitu lapisan atas dan lapisan bawah, untuk mengatur dasar-dasar baru bagi pengajaran Bumi Putra. Keluarlah Indes Staatsblad 1893 nomor 125 yang membagi sekolah Bumi Putra menjadi dua bagian, yaitu sekolah-sekolah kelas 1 untuk anak-anak pria dan kaum terkemuka. Kedua, sekolah-sekolah kelas 2 untuk rakyat jelata. Perbedaan sekolah kelas 1 dan kelas 2 antara lain: kelas 1 bertujuan memenuhi kebutuhan pegawai pemerintah, perdagangan, dan perusahaan. Lama bersekolah 5 tahun. Mata pelajarannya membaca, menulis, berhitung, ilmu bumi, sejarah, pengetahuan alam, menggambar, dan ilmu ukur. Guru-guru keluaran quick school, bahasa pengantar, bahasa daerah atau Melayu. Sedangkan kelas 2 bertujuan memenuhi kebutuhan pengajaran di kalangan rakyat umum. Lama bersekolah 3 tahun. Mata pelajaran membaca, menulis, dan berhitung. Guru-guru persyaratannya longgar, bahasa pengantar, bahasa daerah atau Melayu. Pada tahun 1914, sekolah kelas 1 diubah menjadi HIS, Holland Inland School, dengan bahasa pengantar bahasa Belanda, sedangkan sekolah kelas 2 tetap atau disebut juga sekolah Vervlog, sekolah sambungan, dan merupakan sekolah lanjutan dari sekolah desa yang mulai didirikan sejak tahun 1907. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri umum politik pendidikan Belanda. Ada dua pendapat, yaitu yang pertama menurut Tyler tahun 1995. Dalam pandangannya menyebutkan ada 5 ciri yang dapat diketemukan pendidikan kita di masa kolonial Belanda, yaitu sistem dualisme,
di mana dalam sistem dualisme diadakan garis pemisahan antara sistem pendidikan untuk golongan Eropa dan sistem pendidikan untuk golongan Bumi Putra. Yang kedua itu sistem korkondasi, di mana sistem ini berarti bahwa pendidikan di daerah penjajahan disesuaikan dengan pendidikan yang terdapat di Belanda. Kemudian ada sentralisasi, ada perguruan swasta yang militer. Kemudian menurut Profesor Dr. S. Nasution mengemukakan 6 ciri umum politik pendidikan Belanda itu dualisme. Dualisme dalam pendidikan dengan adanya sekolah untuk anak Belanda dan untuk yang tak berada. Kemudian gradualisme, di mana gradualisme dengan mengusahakan pendidikan rendah yang sederhana mungkin bagi anak Indonesia dan memperlambat lahirnya sekolah untuk anak Indonesia. Kemudian yang ketiga itu prinsip korkondans, di mana prinsip yang memaksa semua sekolah berorientasi Barat mengikuti model sekolah Nederland dan menghalangi penyusunannya dengan keadaan Indonesia. Kemudian yang selanjutnya kontrol sentral yang kuat. Tidak adanya perencanaan pendidikan yang sistematis, dan yang terakhir itu pendidikan pegawai sebagai tujuan utama sekolah, di mana penyelenggaraan dan penerima murid didasarkan atas kebutuhan pemerintah Belanda dalam tenaga kerja. Beberapa prinsip yang pemerintah Belanda ambil sebagai dasar kebijakannya di bidang pendidikan antara lain menjaga jarak atau tidak memihak salah satu agama tertentu, memperhatikan keselarasan dengan lingkungan sehingga anak didik kelak mampu mandiri atau mencapai penghidupan guna mendukung kepentingan kolonial. Pendidikan diukur dan diarahkan untuk melahirkan kelas elit masyarakat yang didapat dimanfaatkan sebagai pendukung supremasi politik dan ekonomi pemerintah kolonial. Jadi, secara tidak langsung Belanda telah memanfaatkan kelas aristokrat pribumi untuk melanggengkan status quo kekuasaan kolonial di Indonesia. C. Politik, etika, dan pengajaran. Indonesia yang kaya raya ini dikeruk terus-menerus oleh penjajah Belanda. Keuntungan mengalir terus ke negara Belanda. Rakyat Indonesia tetap miskin. Keadaan ini sangat menggelisahkan kaum importir Belanda yang membawa barang hasil industri dari Eropa ke Indonesia. Pada tahun 1899 terbit sebuah artikel oleh Van Deventer berjudul Hutang Kehormatan dalam majalah De Gids. Disitulah ia mengemukakan bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Indonesia selama ini hendaknya dibayar kembali dari perbendaharaan negara. Faktor yang menyebabkan berlangsungnya politik etika ini ialah kebangkitan nasional dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908, Syarikat Islam, partai politik pertama di Indonesia yang didasarkan atas organisasi Barat, didirikan tahun 1919. Adanya Kodrat tahun 1918 yang merupakan saluran bagi orang Indonesia untuk menyatakan pendapatnya. Dalam rangka memperbaiki pengajaran rendah bagi kaum Bumi Putra, maka pada tahun 1907 diambil dua tindakan penting, yaitu 1. Memberi corak dan sifat kebelandaan Belanda pada sekolah kelas 1. Misalnya A. Bahasa Belanda dijadikan mata pelajaran sejak kelas 3. B. Di kelas 6 bahasa Belanda dijadikan bahasa pengantar. C. Lama belajar menjadi 7 tahun. Yang kedua, mendirikan sekolah desa. Yang pertama, sekolah desa bagi anak-anak biasa. Kedua, sekolah kelas 1 yang sejak tahun 1914 dijadikan bagi anak-anak bangsawan dan aristokrat. D. Sistem persekolahan pada zaman pemerintahan Hindia Belanda.
Secara umum, sistem pendidikan khususnya sistem persekolahan didasarkan kepada golongan penduduk menurut keturunan dan golongan kebangsaan yang berlaku waktu itu. 1. Pendidikan rendah, yang hakikatnya pendidikan dasar untuk tingkat sekolah dasar mempergunakan sistem pokok yaitu: pertama, sekolah rendah dengan bahasa pengantar bahasa Belanda. Ada sekolah rendah Eropa, yaitu sekolah rendah untuk anak-anak keturunan Eropa. B. Sekolah Cina Belanda atau Holland Chinese School, satu sekolah rendah untuk anak-anak keturunan Timur Asing, terutama Cina. C. Sekolah Bumi Putra Belanda Holland Inland School, sekolah rendah untuk golongan penduduk Indonesia asli. B. Sekolah rendah dengan bahasa pengantar bahasa daerah. Pertama, ada sekolah Bumi kelas 1 yang didirikan pada tahun 1892 dengan lama sekolahnya 7 tahun. Yang kedua, sekolah dasar First School yang disediakan bagi anak-anak golongan Bumi Putra selama sekolahnya 3 tahun yang didirikan pada 1907. Yang ketiga, ada sekolah lanjutan yang lamanya 2 tahun merupakan kelanjutan dari sekolah desa yang diperuntukkan bagi anak-anak golongan Bumi Putra, didirikan pada tahun 1914. Yang keempat, sekolah peralihan yang merupakan sekolah peralihan dari sekolah desa 3 tahun ke sekolah dasar dengan bahasa pengantar bahasa Belanda. 2. Pendidikan lanjutan, pendidikan menengah. Yang pertama ada MULO, Mir Uit Gebreidelijk School. Sekolah tersebut adalah kelanjutan dari sekolah dasar yang berbahasa pengantar bahasa Belanda. Yang kedua, MS, Algemene Middelbare School. Sekolah menengah umum kelanjutan dari MULO berbahasa Belanda dan diperuntukkan golongan Bumi Putra dan Timur Asing. Ketiga, HBS, Hogerberg School atau Sekolah Warga Negara Tinggi adalah sekolah menengah kelanjutan dari LLS yang disediakan untuk golongan Eropa, bangsawan golongan Bumi Putra atau tokoh-tokoh terkemuka. Yang keempat, ada pendidikan kejuruan. Sebagai pelaksanaan politik etika, pemerintahan Belanda banyak mencurahkan perhatian pada pendidikan kejuruan. Jenis kejuruan yang ada adalah pertama, sekolah pertukangan, sekolah teknik, pendidikan dagang, pendidikan pertanian, kemudian sekolah yang sejenis didirikan oleh swasta dinamakan sekolah rumah tangga, dan pendidikan keguruan. Pada abad ke-20 terdapat 4 macam pendidikan guru. Pertama, normal school, sekolah guru dengan masa pendidikan 4 tahun dan menerima lulusan sekolah dasar 5 tahun berbahasa pengantar bahasa daerah. Yang kedua, ada quick school, sekolah guru 4 tahun yang menerima lulusan berbahasa Belanda. Yang ketiga, ada Holland School, Endless School, Quick School, sekolah guru 6 tahun berbahasa pengantar Belanda dan bertujuan menghasilkan guru. Yang keempat, pendidikan tinggi. Karena terdesak oleh tenaga ahli, maka didirikanlah pertama sekolah teknik tinggi yang diberi nama THS, B. Sekolah hakim tinggi, C. Pendidikan tingkat kedokteran.